Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, farqu ma bainana wa bainal musyrikin al-amaimu 'alal qalanis. Rawahu Abu Dawud. Artinya, perbedaan antara kita dan antara orang-orang musyrik adalah al-amaimu, imamah, alal qalanisi, di atas kopiah. Di dalam hadis yang singkat dan pendek ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa beliau memakai imamah dan beliau juga memakai kopiah. Ini dalil bagi orang yang menanyakan kepada kita tentang sunnahnya memakai kopiah, karena ada sebagian orang Islam yang kemungkinan dia tidak mengerti lalu bertanya, apa sih dalilnya sunnah memakai kopiah? Emang Nabi pakai kopiah? Apa sih dalilnya sunnah memakai imamah? Emang Nabi pakai imamah? Nah, ini dalilnya, mudah kan? Nanti aja hafal ini. Sedikit hadisnya pendek. Farqu ma bainana wa bainal musyrikina al-amaimu 'alal qalanis. Perbedaan antara kita dan antara orang musyrik adalah memakai imamah, sorban di kepala, alal qalanis, yang dilapis di atas kopiah. Jadi kopiah dulu baru imamah. Itu dalil sunnahnya memakai kopiah dan sunnahnya memakai imamah. Jadi tidak ada istilah tradisi Arab. Wah, pakai kopiah tradisi Arab, tidak perlu kita pakai kopiah. Gak ada istilah tradisi Arab pula memakai imamah. Oh, imamah itu pakaian khas orang Arab. Enggak ada seperti itu. Memang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tentunya beda-beda. Ada kalanya orang itu ulama, maka dia memakai imamah di setiap saat dianjurkan supaya dikenali oleh orang awam, lalu kemudian ditanyai oleh mereka tentang permasalahan-permasalahan agama. Ada kalanya yang memakai imamah orang biasa karena dia ingin mendapatkan fadilat sholat dengan memakai imamah, lalu dia memakainya di saat sholat. Ya berarti di saat sholat sajalah, ya kan? Nanti setelah selesai dari sholat lepas lagi imamahnya. Kenapa? Karena khawatir orang lain mengira dia adalah ulama, ternyata bukan. Lalu ditanya, akhirnya tidak bisa menjawab, atau karena terbawa rasa gengsi lalu menjawab asal-asalan. Nauzubillah. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kalau nanti di akhir zaman ulama ini banyak yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bukan berarti ilmunya yang diangkat, tapi orang yang meninggal dunia. Ulama akan banyak yang meninggal dunia, sehingga manusia menjadikan pimpinan mereka orang-orang yang bodoh, orang-orang yang sok tahu. Apabila ditanya, aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Kalau ditanya, dia berfatwa tanpa berdasarkan ilmu, tanpa berlandaskan pengetahuan, fadallu, mereka sesat, dan lebih berbahaya daripada itu, wa adallu, mereka juga menyesatkan. Na'udzubillah. Nah itu. Jadi ada maratib, tingkatan-tingkatannya. Kemudian di dalam hadis ini juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk tampil beda dengan orang musyrik. Rupanya dulu orang-orang musyrik juga pakai imamah, tapi tidak memakai kopiah. Artinya imamah memang ada dari sejak dulu, tetapi beda dengan yang dipakai oleh orang Islam. Imamah yang dipakai oleh orang Islam adalah yang dilapis dengan kopiah.
Apa maksudnya yang di atas kopiah? Jadi kopiah dulu baru dilapis dengan imamah. Begitu sorban. Kenapa kita dianjurkan untuk tampil beda dengan orang musyrik? Supaya kita tidak serupa dengan mereka. Bahkan di dalam ibadah pun, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyuruh para sahabat untuk berpuasa di hari Asyura, hadis itu beliau tutup dengan wa khalifu fihil yahud, dan bedalah kalian di dalam melaksanakan puasa Asyura itu dengan orang Yahudi. Bagaimana cara membedakan puasa kita dengan orang Yahudi? Dijelaskan oleh Nabi, puasalah kamu sehari sebelumnya, sehingga yang disunahkan pada saat bulan Muharram itu bukan hanya Asyuranya, tapi Tasu'anya juga, yaitu hari ke-9, supaya kita tidak seperti orang Yahudi yang merayakan selamatnya Nabi Allah Musa daripada kejaran Fir'aun dan dibinasakannya Fir'aun di hari Asyura itu. Maka kita berpuasa sehari sebelumnya yang disebut dengan Tasu'a, 9 dan 10. Orang Yahudi hanya berpuasa di hari ke-10, kita berpuasa di hari ke-9 juga, jadi 9 dan 10. Jadi dianjurkan kita untuk tampil beda dengan orang selain muslim. Bahkan dilarang kita untuk menyerupai mereka. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru-niru suatu golongan, maka ia termasuk daripada mereka. Nauzubillah. Jadi kita itu dianjurkan untuk tampil beda daripada mereka. Jangan merasa bangga ketika meniru-niru orang kafir. Ya, kadangkala gimana? Mirip nggak muka saya seperti pemain bola ini atau seperti artis ini? Padahal orang kafir, kadang orang Hindu, kadang orang tidak beragama, ateis, kadang Yahudi, kadang Nasrani, bangga dibilang mirip dengan artis melalui penampilannya misalnya. Ya, artisnya orang kafir lagi. Mestinya kita harus bangga dengan pakaian kita sendiri sebagai orang Islam. Orang kafir saja mereka bangga dengan pakaian mereka. Wajar, mereka orang kafir. Kalau kita orang Islam mestinya harus bangga juga dengan pakaian agama kita. Ana pernah dulu pas waktu di bandara melihat orang Hindu, kepalanya botak, digundulin, pakaian Hindunya itu tetap dipakai walaupun di pesawat. Hebat. Apa namanya yang kain kuning dibalut di bahu, pakai sama dia, pakaian Shaolin gitu ya. Kayak gitu. Ana lihat langsung di bandara. Berapa kali Ana pernah melihat biksu ya namanya dia, biksu-biksu itu pakai pakaian agama mereka. Loh, mereka aja tampil dengan pakaian agamanya tanpa merasa gengsi atau malu. Masa kita orang Islam yang mayoritas di Indonesia, sekitar 89% orang Islam di Indonesia, malu dengan pakaian agama sendiri? Malu pakai gamis atau sarung atau pakaian yang sopan minimal dan kopiahan. Kenapa harus malu? Orang itu ciri khasnya kita, kopiahan. Farqu ma bainana wa bainal musyrikina al-amaimu 'alal qalanis. Perbedaan antara kita dan orang musyrik adalah imamah yang diletakkan di atas kopiah. Ini hadis riwayat Abu Daud radhiyallahu anhu warḍah. Jadi di sini kesimpulannya tadi, memakai kopiah itu sunnah, dalilnya ini. Memakai imamah juga sunnah, dalilnya juga hadis ini. Dan di sini juga terdapat anjuran agar kita beda, tampil beda daripada orang musyrik, daripada orang-orang non muslim. Kita dilarang keras untuk meniru-niru mereka. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita dalam agama, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang yang berpegang teguh dan setia selalu dengan agama kita. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah syamilah wa khairatid dunya wal akhirah ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fatihah.